Assalamualaikum, nama saya Haisa dari kelas 5C. Saya akan menceritakan kembali upaya Nabi Muhammad SAW menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim, beberapa upaya yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu menerapkan perjanjian Piagam Madinah, kesepakatan damai pada perjanjian Hudaybiyah, menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah adalah perjanjian yang menawarkan kebebasan menjalankan agama dan mengelola kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Piagam Madinah ini adalah suatu perjanjian yang menjadi dasar aturan pertama di dunia yang dapat mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok, suku, dan golongan yang harus ditaati semua pihak, dan menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah dan penduduk Madinah dengan penduduk Madinah. Isi Piagam Madinah yaitu semua kelompok yang mendatangi piagam merupakan satu bangsa. Menandatangani piagam merupakan satu bangsa. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, kaum non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, harus membantu moral dan material. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik, dan tidak boleh berbuat jahat. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, merupakan perjanjian kesepakatan damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy di desa Hudaybiyah. Naskah tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Perjanjian Hudaybiyah terjadi karena yang pada awalnya Rasulullah bersama 1.400 kaum muslim Madinah dan para sahabat bermaksud untuk melakukan ibadah haji di Mekah. Namun rencana tersebut diketahui oleh kafir Quraisy, dan mereka mengirim pasukan untuk menghadang Rasulullah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tetapi penyergapan tersebut gagal karena Rasulullah menggunakan jalan lain dan berkemah di desa Hudaybiyah yang jaraknya beberapa kilometer dari Mekah. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke Mekah. Namun terdengar kabar bahwa Utsman telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar hal itu, Rasulullah marah dan mengumpulkan para sahabat dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia dan tidak akan meninggalkan Nabi. Peristiwa tersebut disebut Bai'at Ridwan atau sumpah setia para sahabat untuk membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Para kafir Quraisy yang mendengar sumpah setia para sahabat Nabi pun ketakutan dan melepaskan Utsman serta mengutus Suhail bin Amr menemui Nabi untuk berdamai. Mulanya perdamaian tersebut tidak disetujui oleh para sahabat karena mengganti lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah menjadi Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Namun karena Rasulullah lebih cinta damai daripada peperangan, akhirnya perjanjian tersebut disepakati dan dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah, yang isinya sebagai berikut. Peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dan dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan. Kaum muslim tidak mengerjakan umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar.
kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah. Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As, menjalin komunikasi dengan haja-haja di Jazirah Arab. Setahun kemudian, pada masa damai, banyak kaum kafir Quraisy yang masuk agama Islam, di antaranya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Setelah disepakati perjanjian Hudaybiyah, Nabi mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan haja-haja di Jazirah Arab dengan mengirimkan utusan haja-haja non-muslim seperti Haja Habasyah atau Najasyi, Haja Ghassan, Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir atau Mukaukis. Haja Najasyi atau Habasyah menerima surat Nabi dengan lapang dada dan masuk Islam. Membalas surat Nabi disertai pernyataan keislamannya, Kaisar Heraklius dan Haja Mesir Mukaukis menolak secara halus, bahkan Mukaukis memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Adapun yang menolak secara kasar dan keji adalah Haja Ghassan yang membunuh utusan Nabi Harits bin Umayyah. Sedangkan Haja Persia merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Maka Nabi pun bersabda, negara Persia nantinya akan tercabik-cabik sebagaimana hajanya merobek-robek suratku. Sabda ini menjadi kenyataan. Akhirnya negara Persia hancur. Kota Kaibah Rasulullah SAW juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada tahun 7 Hijriah, kota Khaibah sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi. Isinya mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.